Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taqi Zaman dengan nomor cabrik 005. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kepramukaan. Kepramukaan, kepanduan telah berkembang pesat lebih dari 140 negara di dunia. Organisasi-organisasi kepanduan internasional adalah organisasi yang independen tetapi biasa bertemu setiap 2 tahun sekali dalam Boy Scouts World Conference, Biro Kepanduan Sedunia. The Boy Scout World Bureau berada di Jenewa, Switzerland, berfungsi sebagai sekretariat organisasi. Boy Scouts, gerakan internasional yang bertujuan untuk meningkatkan karakter anak-anak dan remaja dan melatih mereka untuk dapat bertanggung jawab di masa dewasa nanti. Gerakan ini bermula di Inggris di tahun 1907 oleh Sir Robert Baden-Powell, yang program-program dasar gerakannya diilhami oleh dua organisasi remaja yang telah lebih dahulu terbentuk, Sons of Daniel Boone, didirikan oleh Daniel Charterbird, seorang naturalis ilustrator, dan Woodcraft Indian, yang dipelopori oleh Ernest Thompson Seton, seorang penulis Inggris kelahiran Kanada. Kepanduan telah berkembang pesat lebih dari 140 negara di dunia, yang seperti dikatakan pada awal tadi. Sejak dibentuk oleh Sir Robert Baden-Powell di Inggris, maka berdiri organisasi-organisasi kepanduan di banyak negara, seperti di Amerika Serikat pada tahun 1910. Setiap pandu mengucapkan sumpah pandu dan berusaha menjadi seorang yang kuat jasmaninya, kuat mentalnya, dan bermoral baik. Gerakan kepanduan tidak bersekte dan tidak mempunyai hubungan khusus dengan dinas militer atau kepentingan politik tertentu. Organisasi kepanduan adalah kegiatan yang paling banyak menghabiskan waktunya di alam terbuka. Berkemah adalah merupakan program tetap organisasi yang terkandung di dalamnya program konservasi alam, kehutanan, pertanian, aksi sosial, dan bakti pada masyarakat. Sebagai contoh, selama Perang Dunia II tahun 1939 sampai 1945, The Boy Scouts berpartisipasi dalam banyak kegiatan sipil. Program-program lainnya antara lain meningkatkan keterampilan dalam pengetahuan tentang hewan dan tumbuhan, berenang, pertolongan pertama, bersemboyan, dan aktivitas lainnya. Moto para pandu adalah Be Prepared. Jadi, apakah kepramukaan itu? Menurut Lord Baden-Powell, yaitu kepramukaan itu bukanlah suatu ilmu yang harus dipelajari dengan tekun, bukan pula merupakan kumpulan ajaran-ajaran dan naskah-naskah dari suatu buku. Bukan. Kepramukaan adalah suatu permainan yang menyenangkan di alam terbuka, tempat orang dewasa dan anak-anak pergi bersama, mengadakan pengembaraan bagaikan kakak beradik, membina kesehatan dan kebahagiaan, keterampilan dan kesediaan untuk memberi pertolongan bagi yang membutuhkannya. Dari penjelasan Baden-Powell tersebut, kita akan dapat mengambil maknanya, yaitu kepramukaan adalah suatu permainan yang mengandung pendidikan apa. Banyak para pembina yang telah melupakan hal paling mendasar, bahwa faktor pembinaan watak atau mental adalah yang harus sangat diperhatikan. Dengan pembangunan karakter atau karakter building, gerakan pramuka dapat memberikan sumbangan positif terhadap negara dengan penyemaian benih-benih calon pemimpin yang patriotis. Sifat kepanduan. Resolusi Konferensi Kepramukaan Sedunia pada tahun 1924 bertempat di Copenhagen, Denmark, menyatakan bahwa kepramukaan mempunyai 3 sifat, yaitu 1. Nasional. Artinya, kepramukaan itu diselenggarakan di masing-masing negara disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara tersebut. 2. Internasional. Artinya,
Kepramukaan harus dapat mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antar sesama anggota kepanduan dan sebagai sesama manusia. 3. Universal. Artinya kepramukaan itu dapat berlaku untuk siapa saja serta dapat diselenggarakan di mana saja. Sifat kepramukaan berdasarkan AD dan ART. Gerakan 1. Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan yang keanggotaannya bersifat sukarela, mandiri, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama. 2. Gerakan Pramuka bukan organisasi sosial politik, bukan bagian dari salah satu organisasi sosial politik dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis. 3. Gerakan Pramuka menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Fungsi kepanduan. Seperti halnya dengan sifat-sifat kepramukaan, fungsi kepramukaan juga terdiri dari 3 fungsi, yaitu 1. Merupakan kegiatan yang menarik yang mengandung pendidikan bagi anak-anak, remaja, dan pemuda. 2. Merupakan suatu pengabdian atau job bagi para anggota dewasa yang merupakan tugas yang memerlukan keikhlasan, kerelaan, dan pengabdian. 3. Merupakan alat atau means bagi masyarakat, negara, atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, alat bagi organisasi atau negara untuk mencapai tujuannya. Fungsi kepramukaan. Gerakan Pramuka berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan nonformal di luar sekolah dan di luar keluarga dan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kaum muda dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan serta berlandaskan sistem Among atau berdasarkan AD dan ART Gerakan Pramuka Pasal 5. Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui A. Pendidikan dan pelatihan pramuka, B. Pengembangan pramuka, C. Pengabdian masyarakat dan orang tua, D. Permainan yang berorientasi pada pendidikan. Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Tujuan Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Munculnya kepramukaan atau kepanduan. Kepanduan atau gerakan kepanduan membantu perkembangan fisik, mental, dan spiritual kaum muda, sehingga bisa berperan dalam masyarakat kelak. Pada awal berkembangnya kepanduan terbagi ke dalam 3 kelompok panduan putra, yaitu siaga atau Cub Scout, penggalang atau Boy Scout, dan penegak atau Rover Scout. Dan di tahun 1910 organisasi baru Girls Guides dibuat untuk putri atau Brownie Guide, Girls Guide and Girl Scout and Rangers Guide. Biografi Baden-Powell. Berbicara mengenai gerakan pramuka, maka tidak kita harus mengenal pendiri gerakan kepanduan, yaitu Lord Baden-Powell of Gilwell. Sir Robert Baden-Powell telah membuat suatu loncatan dalam sejarah leap of history yang mengejutkan dunia. Robert Stephenson Smith Baden-Powell, Baron 1 Baden-Powell Gilwell, adalah seorang tentara Inggris dan penemu The Boy Scouts, lahir di London, dan merupakan lulusan Charterhouse School. Bergabung dengan pasukan Hussars ke-13 di India pada tahun 1876. Dari 1888 sampai 1895, Baden-Powell sukses bertugas di India, Afghanistan,
Zulu, dan Ashanti. Sebelum dan semasa Perang Boer, Baden-Powell bertugas sebagai perwira staf dari pasukan kerajaan Inggris pada tahun 1896 sampai 1897, menjadi kolonel dari pasukan berkuda Afrika Selatan dan letnan kolonel dari pengawal naga kelima. Karena keberanian dan pengabdiannya selama mempertahankan kota Mafeking, dulu Mafeking, dari kepungan musuh, dipromosikan menjadi mayor jenderal. Baden-Powell kemudian kembali ke Inggris pada tahun 1908. Baden-Powell menjadi letnan jenderal, dianugerahi gelar kesatria tahun 1909, kemudian pensiun dari dinas militer pada tahun berikutnya. Baden-Powell membentuk The Boy Scouts di tahun 1908, dan 2 tahun berikutnya Baden-Powell membantu mendirikan The Girl Scouts, organisasi serupa untuk para anak-anak dan remaja putri selama Perang Dunia I. Sejarah Kepanduan. Sejarah kepanduan tidak dapat dipisahkan dengan terbitnya buku Scouting for Boys, karena buku itulah yang pertama kali menyebabkan anak-anak dan remaja beramai-ramai bergabung dalam kegiatan di alam terbuka yang dinamakan Gerakan Kepanduan atau Boy Scout. Buku Scouting for Boys ditulis oleh Baden-Powell di tahun 1908. Buku ini pertama kali diedarkan pada tanggal 15 Januari 1908 oleh penerbit Horace Cox, Windsor House, Brims Building, London. A.C. Scouting for Boys begitu menarik perhatian dunia. Buku ini menjadi masterpiece yang terjual secara besar-besaran di seluruh dunia, sehingga terus-menerus mengalami cetak ulang. Yang menarik dari buku Scouting for Boys selain isinya, Baden-Powell juga melengkapi buku tersebut dengan gambar-gambar yang dibuatnya sendiri. Selain mendirikan kepanduan putra, Baden-Powell juga mendirikan kepanduan untuk putri dengan dibantu oleh adik perempuannya, Agnes Baden-Powell, yang di kemudian hari dilanjutkan oleh Lady Baden-Powell. Sejarah kepramukaan. Kepanduan masuk ke Indonesia pada waktu itu masih Hindia Belanda, karena negara kita sedang dijajah oleh Belanda. Pertama-tama dibawa oleh orang Belanda. Organisasi bernama Nederland Indische Padvinders Vereniging atau NIPV, yang artinya adalah Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Bangsa kita mulai tertarik pada organisasi tersebut, dan karena sifatnya yang universal, maka organisasi kepanduan dapat dengan cepat diterima oleh bangsa kita. Apalagi kondisi pada waktu itu sangat memungkinkan para remaja dan pemuda kita membutuhkan suatu organisasi yang dapat menampung aspirasi mereka terhadap tanah airnya. Kode kehormatan Gerakan Pramuka. Kode kehormatan adalah suatu norma atau nilai-nilai luhur dalam kehidupan para anggota Gerakan Pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah laku anggota Gerakan Pramuka. Kode kehormatan di golongan penggalang terdiri dari 2 macam, yaitu janji satya yang berupa trisatya. Trisatya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati dasar dharma. Di dalam Trisatya ada 6 kewajiban, yaitu 1. Kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Kewajiban terhadap Pancasila. 4. Kewajiban terhadap sesama hidup. 5. Kewajiban terhadap masyarakat. 6. Kewajiban terhadap dasar dharma. Apa perbedaan Trisatya penggalang dengan Trisatya penegak, pandega, dan anggota dewasa? Perbedaannya, jika pada Trisatya golongan penggalang tercantum kalimat mempersiapkan diri membangun masyarakat, maka pada Trisatya golongan penegak, pendega,
dan anggota dewasa, kalimat tersebut berubah menjadi ikut serta membangun masyarakat. Dasa Dharma. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan merupakan ciri khas yang membedakan kepramukaan dari lembaga pendidikan yang lain, yang dilaksanakan sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, situasi, dan kondisi masyarakat. Prinsip dasar kepramukaan adalah 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. 3. Peduli terhadap diri pribadinya. 4. Taat kepada kode kehormatan pramuka. Metode kepramukaan merupakan cara belajar progresif melalui 1. Pengamalan kode kehormatan pramuka. 2. Belajar sambil melakukan. 3. Sistem berkelompok. 4. Kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani anggota muda dan anggota dewasa muda. 5. Kegiatan di alam terbuka. 6. Sistem tanda kecakapan. 7. Sistem satuan terpisah untuk putra dan untuk putri. 8. Kiasan dasar. Simpul atau tali temali. Mudah atau sukarnya membuat suatu simpul tergantung kepada simpul yang kita buat. Seorang pramuka harus mengetahui bagaimana cara membuatnya dengan baik. Simpul yang baik adalah simpul yang mudah dibuat, hasilnya kuat dan mudah dibuka lagi. Sebaliknya, simpul yang buruk akan mudah lepas, tidak kuat, dan susah dibuka lagi. Tali yang diperlukan untuk membuat simpul atau ikatan harus kuat, lemas, dan tidak mudah putus. Dengan sendirinya, bahan tali itu harus baik, tahan pada panas, juga tahan pada air atau hujan. Jika tak ada tali, dapat menggunakan tali dari bambu yang liat atau awi tali. Bambu jenis ini bisa dipotong-potong kemudian dipilih menjadi tali secara tradisional. Simpul dan ikatan. Simpul-simpul dan ikatan, seni dari menyambung tali dan merupakan salah satu keterampilan manusia yang tertua. Dapat berfungsi sebagai alat maupun hiasan atau dekoratif di beberapa bagian bumi. Penggunaan simpul dianggap mempunyai unsur magis. Tali temali telah lama tercatat dalam sejarah, merupakan bagian penting dari banyak peristiwa perdagangan dan kerajinan. Secara khusus digunakan di kalangan para pelaut. Para pelaut yang berlayar dengan kapal pengangkut di abad ke-19 mengetahui dan telah menggunakan puluhan macam simpul. Mungkin termasuk yang paling terampil dalam hal ini. Jumlah simpul yang banyak itu mempunyai kegunaan masing-masing yang sangat spesifik. Penggunaan simpul. Simpul yang paling sederhana adalah simpul hidup atau overhand knot. Dibuat dengan hanya melilitkan salah satu ujung tali ke badan talinya. Simpul 8 adalah simpul paling dekoratif di antara semua simpul yang ada. Berikut adalah simpul-simpul yang umum digunakan. Kegunaan khusus. Salah satu dari aplikasi yang sangat berguna dari tali temali adalah dalam proses pembuatan jaring nelayan atau jala untuk mencari ikan atau mengangkut barang atau kargo di kapal-kapal laut. Para pelaut dan nelayan dengan bantuan jarum dapat dengan mudah membuat jala. Juga tali temali dapat digunakan untuk berbagai kerajinan seperti tas, kantung hiasan, jaring basket, dan sebagainya. Simpul sendiri mempunyai arti seni menyambungkan
bahan-bahan elastis misalnya tali dan membuat anyaman yang dibuat dari tali-tali, senar atau fiber. Jenis-jenis tali yaitu ada tali ijuk, tali ram atau henap, tali bambu, tali katun, tali nilon, tali sintetik, tali plastik dan sebagainya. Dari jenis-jenis tali itu, tali plastik adalah tali yang paling sulit digunakan karena licin. Tali mempunyai dua buah ujung dan bagian yang memanjang disebut badan tali. Harus selalu diingat, kesalahan membuat simpul dapat membahayakan keselamatan jiwa kita. Cara-cara pemeliharaan tali. 1. Tali ijuk dan henap adalah tali yang tahan air. Supaya tahan lama, tali yang baru harus diberi lilin atau dilapisi atau digosok dengan lilin. 2. Peliharalah tali dengan menyimpannya di tempat yang kering. 3. Gulunglah tali dengan baik. Apabila diperlukan dapat dipakai dengan segera. 4. Jika tali basah, jemurlah di terik matahari agar menjadi kering. Setelah benar-benar kering, baru disimpan. Simpul tali. Simpul tali terdiri dari 4 bagian atau sambungan, yaitu pacung, sengkelit, sosok, simpul. Simpul merupakan gabungan dari pacung, sengkelit, dan sosok. Simpul atau knots. Yang pertama, simpul ujung tali. Kegunaannya untuk mencegah pintalan tali terurai. 2. Simpul mati. Mempunyai kegunaan yaitu A. Untuk mengakhiri suatu ikatan. B. Untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dalam keadaan kering. 3. Simpul anyam. Kegunaannya untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besarnya dalam keadaan kering. 4. Simpul anyam berganda. Kegunaannya adalah untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besar dalam keadaan basah. 5. Simpul erat. Kegunaannya adalah untuk memendekkan tali tanpa harus memotongnya. 6. Simpul kembar atau simpul nelayan. Gunanya untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dalam keadaan basah atau licin. 7. Simpul tiang. Kegunaannya untuk mengikat leher hewan agar tidak mudah tercekik. Simpul ini sering juga disebut dengan simpul kambing. 8. Simpul tiang berganda. Mempunyai kegunaan untuk mengangkat orang dari bawah ke atas atau sebaliknya. 9. Simpul kursi. Mempunyai kegunaan untuk mengangkat orang dari bawah ke atas atau sebaliknya. 10. Simpul pangkal. Kegunaannya adalah A. Memulai ikatan. B. Mengikatkan tali pada tiang. C. Membuat tandu. 11. Simpul jangkar. Kegunaannya untuk membuat tandu, menalikan pasak, mengikat cincin, dan menarik balok. 12. Simpul tambat. Kegunaannya untuk A. Menarik atau menyeret balok, kayu, pohon. B. Menambatkan tali pada tiang. C. Memulai ikatan. 13. Simpul penarik. Kegunaannya untuk menarik balok. 14. Simpul tarik. Mempunyai kegunaan untuk mengikatkan tali pengikat leher binatang ke tiang atau pohon agar mudah dilepas, seperti di film-film western atau cowboy. Bisa juga dipergunakan untuk turun ke jurang atau lembah atau dari atas pohon yang tinggi. 15. Simpul hidup. Kegunaannya untuk mengikatkan tali pada tiang, tetapi mudah untuk dibuka kembali. Simpul ini merupakan simpul yang paling mudah dari semua jenis simpul yang ada. 16. Simpul gulung. Kegunaannya adalah menarik balok dengan cara mengikatkan tali pada tali penarik balok lainnya, sehingga dapat membantu orang lain. 17. Simpul turki. Mempunyai kegunaan untuk mengikat sapu lidi agar tidak mudah terurai atau bisa juga untuk membuat cincin kacu atau ring. Anyaman. Sebelum kita membuat anyaman, kita harus
mengetahui macam-macam atau jenis anyaman-anyaman, antara lain 1. Anyaman pendek. Kegunaannya untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya. 2. Anyaman mata. Kegunaan utama anyaman ini adalah untuk membuat sosok di ujung tali agar dapat dipakai memasang kail dan sebagainya. 3. Anyaman rantai. Kegunaannya untuk memendekkan tali dan dengan cepat dapat diuraikan kembali. 4. Anyaman ujung. Gunanya untuk mencegah tali terurai. 5. Anyaman tali. Gunanya untuk keindahan dan keterampilan. 6. Anyaman kancing. Gunanya untuk membuat buah baju atau kancing. 7. Anyaman cincin. Gunanya untuk membuat cincin kacu atau mengikat sapu lidi yang terurai atau lepas ikatannya. Ikatan-ikatan. 1. Ikatan penegang. Gunanya untuk menegangkan tali yang kendor. 2. Ikatan palang. Gunanya untuk mengikat dua buah tongkat atau tiang yang posisinya berpalangan atau menyiku, tegak lurus 90 derajat. 3. Ikatan silang. Gunanya untuk mengikat dua buah tongkat atau tiang yang posisinya bersilangan. 4. Ikatan canggah. Gunanya untuk menyambung dua buah tongkat atau tiang atau lebih dengan kedudukan tegak lurus dengan tujuan memperpanjang tongkat. Tipe tali ada dua, yaitu A. Tipe kern mantel, sangat kuat tetapi mudah putus jika terpotong pisau. B. Tipe tali tradisional, yang jalinannya terdiri dari 3 tali yang lebih kecil yang dianyam atau dipilin. Jika satu terurai, maka yang lainnya ikut terurai. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.